Istighfar. Astaidun. Doaan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Esa yang tidak hadir sekarang? Alan. Kenapa Alan? Sakit. Ya, mudah-mudahan Alan diberikan kesembuhan kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengadakan dulu ice breaking supaya kita lebih semangat. Oke. Cari temennya berpasang-pasangan, 2 orang. So. Bebas. Nanti yang satu sama bapak. Fatih, sini Fatih. Ayo berpasangan, cepat berpasangan. Fatih sini ke depan. Lihat ke sini ke depan. Silang. Kalau bapak bilang up, berarti bapak harus ke atas. Paham ya? Kalau down, kalau up lagi, berarti ini yang atasnya. Paham ya? Dimulai dulu siapa yang pertama. Kamu berpasangan, cari ke sini. Jika dengan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, kamu cobain. Kita sama aja. Berdiri sambil berdiri, ayo. Sambil berdiri. Fatih di sini Fatih. Ya sama saja, ayo cepat. Berdiri. Berdiri, ayo. Siap? Maisa, ayo cepetan. Cepat. Siap? Siapa yang pertama duluan ya? Up. Down. Up. Coba tukeran. Nanti ada yang misalkan yang bagian pertama siapa?
Kamu yang bagian pertama, ini yang bagian pertama, ini bagian pertama, Yogi bagian pertama, Maisa bagian pertama, ini bagian pertama. Jadi yang disebut itu bagian pertama. Kalau up ke atas yang bagian pertama. Kalau down ke bawah yang bagian pertama. Kalau up lagi, berarti yang keduanya. Oke? Coba sekali lagi semuanya. Ya, coba. Kalau bilang shake, putar. Kamu di situ. Siap? Ayo. Siap kan? Down. Down. Up. Down. Up. Up. Down. Shake. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar berpikir komputasional, definisi dan prinsip berpikir komputasional yang meliputi yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah berpikir algoritmik. Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita akan berpikir komputasional yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Cung yang tadi bangun pagi, Cung salat subuh, mandi pagi, sarapan, berangkat sekolah tepat waktu pagi. Oke, dari mulai kalian bangun pagi, sholat, apalagi mandi, terus sarapan, berangkat sekolah, sholat duha, pulang sekolah, main, sampai nanti kalian tidur lagi. Dari mulai bangun, seterusnya itu merupakan pola terstruktur. Tidak boleh tiba-tiba kamu bangun pagi langsung berangkat sekolah. Itu tidak sistematis, tidak logik. Kamu ketika bangun pagi, bangun misalkan ambil wudhu langsung sholat, itu lebih baik. Lalu kalau udah sholat, mandi, cepat mandi, gosok gigi segala macam, sarapan sampai ke berangkat sekolah, sampai kita tidur lagi. Itu adalah pola hidup yang terstruktur. Untuk apa? Supaya hidup kita menjadi teratur. Kenapa kita harus hidup teratur? Supaya hidup kita terarah. Orang yang sukses itu hidupnya pasti teratur. Untuk apa? Melatih kedisiplinan. Jadi harus ada pola-polanya. Mulai dari bangun pagi sampai nanti kita tidur kembali harus teratur. Tidak boleh diselang-seling. Misalkan dari setelah bangun pagi tiba-tiba langsung berangkat. Dari bangun pagi langsung sarapan. Misalkan tidak teratur, hidupnya tidak teratur. Contohnya, kenapa kamu harus membuat jadwal pelajaran? Supaya apa? Supaya hidup kamu teratur, tahu pembelajaran. Oh, besok hari Senin pelajarannya ada matematika, IPA dan sebagainya. Bagaimana kalau kamu tidak memiliki jadwal pelajaran? Hidup kamu tidak akan teratur, berantakan. Jadi berpikir harus sistematis, logik supaya hidup kamu teratur. Oke. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis. Tadi Bapak sudah bilang logis dan sistematis untuk memecahkan apa? Suatu masalah yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Termasuk merencanakan liburan, memasak, mencari barang yang hilang, atau bahkan mengerjakan pekerjaan rumah. Contoh dalam memasak terstruktur. Tidak mungkin kamu mau memasak tidak ada bahan-bahannya, tidak ada
alat penggoreng, alat-alatnya, tidak ada apa lagi, ada kompornya misalkan. Jadi harus ada apa? Polanya. Kamu harus tahu supaya bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti merencanakan liburan. Kamu pengen liburan, detail dulu yang dari yang kecil. Pengen liburan kemana? Destinasinya, tujuannya kemana? Oh, pengen ke Jakarta. Apa yang harus dipersiapkan? Itu bagian dari untuk memecahkan masalah itu. Paham ya? Itu namanya berpikir komputasional. Berpikir logik dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Sama waktu kemarin Bapak kasih ilustrasi bagaimana yang pertama kali kalian lakukan ketika terdampar di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya. Ada yang bilang harus tenang dulu, mencari Membuat tempat tinggal. tempat tinggal, apalagi persediaan makanan, membuat api unggun misalkan. SOS, bagus buat SOS. Itu adalah berpikir untuk mencari masalah. Dari masalah kecil kamu selesaikan masalah itu namanya berpikir komputasional, berpikir logis dan sistematis. Tidak mungkin kamu ketika terdampar di sebuah pulau kamu hanya cuma nangis menyelesaikan masalah, tidak. Akan menyelesaikan masalah. Ketika kamu dihadapkan dengan suatu masalah, tenang. Teliti masalahnya, apa masalahnya? Selesaikan dari yang mulai yang terkecil dulu. Yang paling kamu bisa, yang paling kamu selesaikan masalahnya. Sedikit-sedikit sampai masalah itu terselesaikan semua. Paham? Ya. Yang pertama adalah dalam memasak. Yang pertama dalam memasak, kita harus mengikuti resep dengan langkah-langkah yang lebih kecil dan terperinci. Tadi mulai menyiapkan dulu kompornya mana, gasnya masih ada atau habis, wajannya, penggorengannya, segala macamnya. Lalu setelah kita merencanakan untuk memasak, misalkan memasak sop, udah alatnya udah siap, kita harus menyesuaikan takarannya, bahannya sesuai apa? Selera kita. Karena setiap orang memiliki selera yang berbeda. Misalkan Raka senang masakan yang asin, Yogi senang masakan yang manis. Selera orang pasti berbeda. Jadi menyesuaikan takaran bahannya sesuai dengan selera. Sudah, penggorengannya udah ada, alatnya segala macam, bahannya sudah ada. Lalu takarannya disesuaikan. Tidak mungkin kalian masak sop masukkan kecap 1 botol. Mungkin tidak. Ada takarannya. Masukin garam misalkan 5 sendok, kasih enggak. Harus ada takarannya, langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah mengikuti prosedur memasak dalam resep untuk hasil yang optimal. Biasanya sekarang kan serba simpel. Mau bikin sop sudah ada bumbu racik. Tahu bumbu racik? Nah, di situ ada labelnya, di bagian belakang ada langkah-langkahnya, mengikuti prosedur seperti itu. Sama seperti kalian membuat yang paling mudah mie. Sudah siapkan semua nih, mangkoknya sudah, penggoreng sudah siap. Pertama kali yang dilakukan apa? Merebus apa? Air dulu, gak mungkin. Rebus dulu air sampai mendidih. Air sudah mendidih, baru mie bungkusnya itu dibuka. Lalu bumbunya masukkan ke dalam mangkok, mie-nya baru dimasukkan ke dalam wajan yang tadi air yang sudah mendidih. Setelah matang, masukkan lagi, diaduk, kasih topping. Toppingnya bisa kasih apa? Sosis, bakso, yang suka tomat, sayuran, telur, enak sekali, timun, dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah dalam memasak. Jadi memasak juga berpikir apa? Komputasional, karena berpikir logik dan sistematis. Tidak mungkin kamu memasak bawa mie, memasak mie bawa mie-nya saja. Kompornya nggak ada, masak di mana? Nggak ada logikanya yang dipakai. Paham? Logik dan sistematis, itulah berpikir komputasional. Kamu sudah ada nih, kompor udah ada, gasnya ada, udah nyalain, udah masak air udah mendidih, nggak ada minyak, mau masak apa? Masak air doang. Oke, selanjutnya merencanakan liburan. Sama seperti memasak, merencanakan liburan juga
harus butuh proses. Ada langkah-langkah tahapannya supaya tujuannya tercapai. Yang pertama, kalau merencanakan liburan, misalkan menentukan destinasi. Destinasi itu adalah tujuan. Kamu pengen kemana liburannya? Misalkan pengen liburan ke Turki, Raka pengen liburan ke Jepang, mau lihat sakura, bisa saja. Pertama tentukan destinasi, yang kedua transportasinya. Mau naik apa kalau ke Jepang? Pesawat. Misalkan Pak Isa mau ke Jepang naik beca, bisa tidak? Tidak bisa. Lintas negara, melewati lautan, nggak mungkin beca. Manesa pengen ke Arab, naik motor saja, bisa mungkin bisa, tapi waktunya lama. Kalau luar negara harus menggunakan pesawat. Sudah destinasi sudah tahu, kita pilih transportasi. Selanjutnya akomodasi, termasuk tadi visa. Salah satu syarat untuk kita pergi luar negeri harus memiliki visa, yaitu akomodasi. Barang-barangnya harus dibawa apa saja, karena di luar negeri barangkali cuacanya ekstrim, kita tidak tahu. Cuaca di kita dengan luar negeri itu beda. Kita biasa suhu panas, misalkan di sana musim dingin, wah kita tidak mempersiapkan, kita tidak bisa berpikir komputasional. Jadi ada masalah, kita tidak bisa mempersiapkan masalahnya itu. Selanjutnya adalah ada anggarannya dan aktivitas. Pasti semua orang ketika ingin memiliki destinasi liburan kemanapun harus memiliki apa? Anggaran. Anggaran apa? Uang. Duit, uang. Kalau tidak punya uang ya susah mau kemana aja. Liburannya gratis ya di rumah Selanjutnya pola harga. Kamu juga selain untuk liburan harus lihat harga tiket. Oh sekarang misalkan hari weekday, kalau weekday pasti harganya murah. Beda dengan weekend, Sabtu Minggu pasti harganya naik. Kenapa? Karena musim libur, hari libur. Apalagi hari musim libur sekolah pasti. Kita harus tahu pola harga tiket pesawat atau hotel, penginapan sama. Cari yang lebih murah, cari yang paling dekat dengan tempat liburan tujuan kita. Kita dapat murahnya, dapat nyamannya, efisien juga, waktunya singkat, nyaman, enak. Selanjutnya menyusun jadwal perjalanan dengan waktu tempuh. Jangan kamu pengen liburan ke Surabaya, tidak tahu waktu tempuhnya berapa. Misalkan hanya tahu, wah sebentar lewat tol 8 jam, nggak tahu. Padahal di tol juga bisa macet. Nggak tahu kan? Yang tadinya pengen liburan malah jadi capek. Bukan liburan, kenapa? Karena udah capek di jalan. Jadi di jalanan udah capek, keburu capek. Kalau udah capek, moodnya udah hilang. Kalau moodnya hilang, ya sudah. Boro-boro pengen liburan, pengennya istirahat. Itu seperti merencanakan liburan tadi, memasak, harus berpikir logis dan sistematis. Itulah berpikir komputasional. Sekarang ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu menyederhanakan dari masalah-masalah yang besar, yang kecil, sampai yang kecil-kecil. Kedua adalah pengenalan pola, ada polanya tadi seperti tadi. Ketiga abstraksi. Abstraksi itu cari yang penting-pentingnya. Yang keempat adalah berpikir algoritmik. Oke, kita yang pertama. Decomposition atau dekomposisi adalah pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks. Kompleks itu luas, berat, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah yang besar dipilih jadi masalah-masalah kecil supaya terselesaikan. Bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, sebelum kita melanjutkan ada sedikit soal, yaitu bantu astronot menemukan roketnya. Dari ilustrasi seperti ini, apa yang Bapak akan bagikan setiap kelompok. Kalian siapkan lemnya saja, nanti ditempel. Nanti diskusikan dengan teman kalian masing-masing.
Ayo silakan mulai dari sekarang. Sudah? Ini yang sudah. Tunggu melangkah ke akhir. Sudah? Ya. Bagus. Jawabannya ada yang sama, ada yang berbeda. Yang pertama, kita lihat. Astronot melangkah ke depan. Ya. Lalu belok ke kiri. 2 langkah. Lalu ke bawah. Oke, bagus. Selanjutnya sama seperti tadi polanya ya. Maju ke kiri, lalu maju lagi ke bawah, sama. Nah, ini bagus, lebih kompleks lagi. Ke sini, turun, belok, naik lagi, balik lagi, muter lagi. Tujuannya tetap sama. Itulah adalah dekomposisi. Oke, terima kasih. Sekarang yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Mengidentifikasi pola, kesamaan atau keteraturan dalam data bermasalah dengan mengenali pola agar dapat menentukan solusi yang sama ataupun serupa. Oke, sekarang tentang mengenai pola, sama seperti tadi, ada polanya ketika kita membuat masakan, misalkan bikin mie goreng dengan mie rebus, polanya akan sama tidak? Akan sama tidak? Tidak, mungkin hampir sama, tapi nanti pasti akan berbeda karena mie rebus dan mie goreng. Kalau mie rebus pasti nanti ada kuahnya, kalau mie goreng tidak ada. Sama seperti dengan pola. Pola mungkin ada yang hampir sama seperti tadi, tapi juga ada yang berbeda. Kita masuk ke coding segitiga warna. Dalam segitiga warna ada nomor. Nomor ini digunakan untuk menentukan warna. Nomor 1 untuk merah, nomor 2 kuning, 3 biru, 4 hijau, 5 coklat. Contoh yang pertama adalah ini. Ini nomor 1. Pasti warnanya merah. Dan selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Kalian kerjakan dengan teman kalian. Warnai pola segitiga warna tersebut. Biar cepat, kalian bantu dengan teman yang lain. Warnai yang rapi dan sesuai polanya.
dalam pengenalan pola. Polanya sesuai dengan petunjuk perintahnya. Kalau nomor 1 merah, kalian harus nomor 1 diisi dengan warna merah, jangan diisi dengan warna yang lain, karena polanya sudah ada. Itu namanya pengenalan pola, pattern recognition. Sekarang selanjutnya tentang nomor 3, abstraction atau abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyaring informasi yang tidak relevan. Jadi cari informasi yang pentingnya saja dan hanya mengambil bagian yang paling pentingnya. Yang tidak pentingnya kalian dikesampingkan. Menyelesaikan masalah dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contoh, misalkan ada acara ulang tahun. Apa yang kalian persiapkan pertama kali? Kado. Hadiahnya kado, iya, sama hadiah. Apalagi? Menyiapkan kue ulang tahunnya. Apa? Menghias. Menghiasnya dengan balon segala macam. Apalagi? Kamu kalau mau apa? Mengundang, ada undangannya, undangan untuk temannya. Terus apalagi? Pakai baju yang bagus. Nah, jadi menyaring informasi yang pentingnya. Oke, contohnya siapakah aku? Ada tebakan, Bapak punya tebakan. Siapakah aku? Yang pertama cluenya adalah aku memiliki 3 buah mata dan 1 kaki. Aku sering membantu pengendara di jalan raya. Siapakah aku, Cung? Lampu merah. Lampu merah. Rambu lalu lintas. Oke. Apa? Tiang listrik. Matanya 3, tapi punya 1 kaki dan membantu pengendara. Cung, siapa lagi? Rambu lalu lintas. Ada tiang listrik. Lampu merah sama. Lampu apa? Lampu hijau. Kita lihat jawabannya ya. Ya, rambu lalu lintas memiliki 3 mata dan 1 kaki, gunanya untuk membantu pengendara di jalan raya. Bagaimana kalau tidak ada rambu lalu lintas? Banyak terjadi kekacauan, terjadi kecelakaan. Itulah kita harus tahu. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu yang keempat, algoritma thinking. Berpikir algoritmik. Apa sih berpikir algoritmik? Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah sesuai dengan instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, yang pertama misalkan, cobalah susun langkah membuat jus jeruk. Cung, langkah yang pertama apa nih? Memeras jeruk. Memeras jeruk. Esa. Cuci jeruk. Ya, cuci jeruk dulu. Menyiapkannya, apa lagi? Memblender jeruk. Memblender dengan mixernya, apa lagi? Susun rencananya. Ini masih ada banyak rencana. Apa lagi? Apa? Menyiapkan wadahnya. Es batunya, apa lagi? Menambahkan topping. Menambahkan topping, bagus. Ayo. Kurang satu. Sedotan. Apalagi ada yang paling penting nih? Menambahkan air. Menambahkan air supaya ada rasanya. Gula. Menambahkan gula. Itulah, cobalah susun langkah-langkah dan baju. Kamu persiapkan dulu. Ada gelasnya, ada blendernya, ada alat baju perasnya. Kalau udah siapkan bahannya, sebelum disiapkan kamu cuci dulu bersih. Kalian potong dulu menjadi bagian yang kecil. Lalu kalian peras, tambahkan sedikit gula. Yang senang manis, gula yang ditambahkan. Terakhir misalkan dikasih es batu supaya segar. Yang terakhir juga bisa dikasih topping, bisa dikasih tambahan toppingnya, misalkan stroberi, daun mint, lemon, dan sebagainya. Ada sedikit latihan buat kalian terakhir, yaitu tentang kalimat rahasia yang sudah tinggal kumpulkan. Petunjuknya ada di situ. Nanti tulis jawabannya sebelah sini. Ini petunjuknya.
Kelompok 3 sudah, kelompok 1 bagaimana? Terima kasih. Oke, kesimpulan dari materi hari ini tolong bisa bacakan yang keras. Berpikir komputasional adalah istilah untuk menggambarkan suatu konsep berpikir yang dimiliki oleh manusia. Berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer, dilakukan bertahap, beruntut, dan menggunakan logika. Terima kasih. Berpikir komputasional adalah istilah untuk menggambarkan suatu konsep berpikir yang dimiliki oleh manusia. Jadi berpikirnya kita berpikir seperti komputer, makanya disebut komputasional. Dilakukannya harus bertahap atau polanya, runtut dan mengutamakan logika, harus logika dan sistematis. Oke, sekarang kita refleksinya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tadi tentang berpikir komputasional. Bagian mana yang paling kalian suka? Bagian teka-teki. Bagian apa lagi? Bagian tebak-tebakan teka-teki tadi. Membuat jus-jeruk. Mewarnai tadi. Membantu astronot menemukan roketnya. Apa ada yang masih sulit? Alhamdulillah, tidak ada yang sulit. Terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan baca doa terlebih dahulu. Before we go home, let's pray together. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran yang kalian dapatkan ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin. Nanti masih kurang pembelajarannya, masih kurang paham, bisa dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi